Malamnya datang lagi dia. Sosok gitu? Dengan gedor-gedor pintu. Gila, diteror terus. Dua. Digubrak pintu keras banget. Nah, pada saat dia masuk, saya udah ngegeletak di lantai. Istri saya di tempat tidur, kaki yang sebelah udah ke bawah. Bayi itu udah begendong. Putihnya doang. Matanya? Tinggal putihnya doang. Hitamnya udah nggak ada. Sambil nangis itu bayi. Sambil nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Capslock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu tamu spesial. Nah, orang di sebelah gue ini, dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu tahun 1931. Belum lahir kita. Tahun zaman dulu dah, dan di masa-masa mudanya. Dan alhamdulillah akhirnya beliau mau menceritakan tentang kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita kenalan siapa bapak-bapak di samping gua ini. Halo Pak. Halo. Siapa namanya Pak? Saya Iwan. Pak Iwan. By the way, tinggal di mana Pak Iwan? Saya seputaran Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Pak, keren banget dandanannya. Kayak iya? serasa tahun 70-an ya Pak? Sempet jadi artis saya dulu. Artis? Sempet. Coba itu sob. Cuman paling bawah saya. Bukan papan atas, papan Bukan bawah. papan bawah. Nah, dan kali ini Pak Iwan mau cerita tentang kisah pengalaman waktu di mana nih Pak? Kasih sedikit kisi-kisinya Pak. Saya dulu pernah merantau ya, keluar dari Pulau Jawa. Oke, berarti di luar pulau Pak? Pulau Jawa. Oke, tahan dulu Pak Iwan ya. Oke, saya potong lagi nih. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja. Oh iya, ada yang lupa nih. Siapin kopinya, cari posisi rebahan terbaiknya, gaskan kita ke gibah misteri. Gimana nih Pak Iwan, kisah pengalamannya nih Pak? Tahun 1992. Masih muda banget saya dulu. Berarti umur udah banyak nih. Jadi bulannya itu berkisar antara akhir Oktober dimulainya nih. Dimulainya saya harus mengalami hal seperti ini. Saat itu istri hamil, mau masuk 7 bulan kalau nggak salah. 7 bulan? Mau masuk 7 bulan. Kami lagi nonton TV di kamar. Tiba-tiba sudut mata saya nih melihat ke langit-langit pojok. Nah, ada apa? Karena penasaran saya nengok. Kaget saya. Mata yang besar melotot, rambutnya jibrak gitu ya, kalau bahasa orang Jakarta bilang jibrak begitu. Ada calingnya. Tapi yang saya lihat itu seperti saya ngeliat cuma kepala aja gitu. Tadinya saya berpikir. Karena lama saya menatap gitu. Tapi lama-kelamaan ke bawahnya itu ada. Tapi tidak jelas, transparan gitu. Seperti klise gitu. Seperti kita ngeliat kalau hasil ronsen seperti itu. Oh, cuma dalam isinya itu aja. Saya gerak. Niatnya saya mau mengambil sesuatu dan mau mengusir itu gitu kan. Walaupun saya takut. Nah, itu makhluk hilang. Itu makhluk hilang. Udah, itu pertama kali saya melihat hal yang aneh menurut saya. Dan di situ pula awal dari perjuangan saya melawan makhluk seperti itu. Karena ini berkelanjutan. Dan itu istri hamil pertama untuk anak saya.
Hamil pertama. Udah selang berapa hari muncul lagi dia. Sosok yang ini. Nah, sebelum dia muncul, atap rumah tuh berisik. Saya nggak lupa tuh sama makhluk yang itu. Lama-kelamaan ini TV gitu ya. Itu di atasnya, di langit-langit sudutnya itu. Keluar lagi dia. Sosok yang itu? Merinding saya cerita itu. Merinding saya. Yang kurang ajar nih, apaan sih nih gitu loh. Saya bergerak lagi ya, hilang lagi dia. Udah, besoknya saya ngobrol lah sama teman. Gue udah 2 kali nih ngeliat makhluk begini, saya ceritain sama dia. Bini lu lagi hamil ya? Iya. Wah, hati-hati lu. Setahu gue makhluk yang lu ceritain itu demen tuh sama isi kandungan seorang ibu. Wah, yang bener. Iya. Udah tahun kayak begini masih aja ada yang beginian, saya bilang. Udah tuh, sekarang gini aja dah. Lu sediain sapu. Tapi jangan dari pohon kelapa, dia bilang. Kalau orang tua gua sih dulu suka ngajarin kalau di rumah tuh harus punya sapu lidi. Tapi yang dari itu loh, dari aren. Oh, arennya. Aren. Dia kan lebih keras, lebih gede tuh. Buat ngegaplok orang juga enak tuh. Wah, merah langsung. Udahlah, kebetulan gue punya nih, lu bawa deh. Di malam itu setelah saya dapat itu nggak ada tuh. Nggak ada apa nih? Nggak datang dia nggak datang. Pas malam Jumat, saya sama seperti biasa lagi nonton TV, tiba-tiba ada ketawa. Kayak gitu, ketawanya. Istri udah megangin tangan saya aja tuh. Oh. Wah, sabar. Itu jam berapa posisi itu, Pak? Nah, itu mulai adanya horornya itu ya. Itu di atas jam 10. Selalu seperti itu. Dari awal saya ngalami sampai akhir nih nanti nih. Itu berkisar jamnya segitu. Langsung megang sapu tuh. Yang dari temen tuh. Iya. Sapu aren itu. Lu nongol, gue gebas nih pakai ginian nih. Padahal, aduh sumpah dah takut banget saya. Tapi demi jabang bayi kan. Iya, itu punya keberanian kan akhirnya. Apapun yang terjadi saya harus lawan ini gitu kan gitu. Dia pindah ke belakang saya. Terbang? Terbang. Ya melayang aja gitu deh. Saya yang tadinya duduk di tempat tidur tuh, akhirnya saya diri. Segini saya muter-muter aja. Sempet dia seperti mau dimerinding lagi. Seperti mau nerkam saya gitu. Shoot begitu. Saya beginiin. Aduh. Udah tuh, malam itu cuma segitu aja. Malam itu saya nggak bisa tidur. Karena rasa takut. Takut diambil gitu ya. Karena saya juga cerita sama beberapa teman yang lokal situ ya, asli situ. Waduh mas, tuh udah diincar tuh kalau kayak gitu. Menurut orang lokal, biasanya dia kalau sekali 2 kali nggak dapat, dia tuh kunjungan dia udah brutal. Gitu. Karena dianggap ada perlawanan gitu. Dan dia nggak mau ngalah. Sosok yang ini? Iya, dia tidak akan mau ngalah. Selama dia belum dapat segala upaya ditempuh sama dia. Gitu. Jadi semakin banyak saya masukkan, jadi semakin takut saya. Sedangkan saya di sana jauh dari keluarga, jauh dari siapa-siapa gitu kan. Saya merantau sendiri. Udah tuh saya diem aja. Sampai subuh baru bisa tidur. Besokannya aktivitas biasa saya kerja gitu kan. Pulang kerja biasa. Malamnya datang lagi dia. Sosok itu? Dengan gedor-gedor pintu. Gila, diteror terus. Dua. Saya diam aja. Tapi istri kan ketakutan. Saya ngucap, saya udah ngomong Jakarta. Kalau lu berani sama dia, ayo lu mau taruh sama gue di mana? Digobrak pintu saya. Keras banget. Gila. Tapi hilang udah. Nah, semenjak itu lama tuh. Nggak ada gangguan saya. Itu bapak keluar pintu udah nggak ada itu sosok itu? Nggak berani saya buka pintu. Saya nggak berani buka pintu. Jujur nggak berani saya. Nggak berani. Kan saya bilang. Cuman gubrak doang. Beraninya saya karena takut. Karena udah kepepet saya gitu. Menjelang kelahiran, datang lagi dia. Saya
Lagi di kamar mandi. Begitu saya keluar kamar mandi, boleh berdiri nggak nih? Buat meragain sosok dia. Ya boleh. Nah, jadi ini tempat tidur ya. Oke. Dia lagi begini nih. Oh ya. Ini pala istri saya nih ke sana. Dia lagi begini. Lagi diliatin tuh perut. Pas saya masuk dia lagi begitu tuh. Saya teriak, "Hei!" Saya lari bukan mau nyamperin dia sebenarnya. Mau ngapain? Mau ngambil sapu lidi itu. Oke. Tapi mungkin yang ada di pikirannya, saya mau nginin dia kali ya. Dia kabur ke pojok langit-langit lagi situ. Diem dia di situ. Sambil gitu. Saya ambil sapu lidi. Kurang ngajar loh. Sampai saya ngucap satu kata Betawi ada tuh yang jangan enak didengar lah. Mak di apa gitu ya. Tahu kan? Ya, saya ngucap kayak begitu. Nih gue, sombong saya sesumbar. Nih gue anak Jakarta. Kalau lu berani lawan gue nih. Gitu. Sama setan gitu? Asli gitu. Gue anak Jakarta, saya bilang gitu. Gila. Udah kepepet. Iya. Kalau saya nggak nekat, gimana dong? Ini nyata nih, saya nggak buat-buatnya. Sambil ketawa dia hilang. Oh, gila. Besok begitu lagi kecolongan lagi saya. Pokoknya saya lagi nggak sama istri, toto dia ada di situ. Itu ya. Ini lagi pas lagi ini lagi udah megang malah dia. Nggak pikir panjang, nggak pakai ngomong lagi. Saya lihat ada sendal, saya lempar sendal. Kaget dia, hilang lagi. Setelah berapa minggu ya, nggak ada. Nah itu Pak, pas datang ke berapa kalinya itu dengan sosok yang sama, masih kayak gitu? Sama. Bentuk pala iya. Dan kayak badan doang. Rambut begini nih, cuma lebih panjang. Tapi jangan kayak gini. Rambut lebih panjang, benar lebih panjang. Tapi dia putih semua. Bentuk mukanya? Mata besar, kaling. Iya namanya sosok tua ya, nenek-nenek. Ini nenek-nenek. Bentuknya yang Bapak lihat? Bentuknya nenek-nenek. Keriput lah dengan muka pucatnya. Dan kalau udah ketawa gini. Dulu ya orang lagi merantau. Kan kalau dapat gangguan cuma dua pilihan. Apa tuh? Kita ngeduluin dia atau kita yang diduluin gitu kan. Zaman dulu tuh saya berpikir seperti itu. Kalau kita sudah jauh kemana-mana. Gitu. Cuma modal nekat lah istilahnya. Cuman kan yang saya hadapi ini beda. Sosok makhluk yang hobinya makan janin gitu. Se-Indonesia banyak lah ya. Cuman saya nggak bisa ini ya. Sebutin ya. Sebutin. Pokoknya sosok itulah yang terbang. Yang hobinya makan itu. Jabang bayi. Jabang bayi. Nah nggak lama lahirlah. Wah dapat turunannya laki-laki. Udah senang. Lupa tuh saya sama gitu. Kebetulan anak saya itu puputnya lamban. 17 hari baru lepas. Bikinlah syukuran. Syukuran, sedekahan itu. Syukuran. Tamu-tamu pada bubar, saya diserang. Diserang? Datang dia. Sosok itu lagi, Pak? Dari belakang, iya. Dari belakang rumah. Kebetulan saya tinggal, rumah saya itu belakang lapangan voli. Oke. Kadang buat parkir mobil gitu. Itu memang gelap kan di belakang. Kan pintu nggak nutup semua gitu lah. Ada ngebuka sedikit. Saya dorong gitu. Saya dorong. Ada dia. Jadi ini segitu aja udah. Jadi ini mau ribut saya bilang. Mau adu kuat lo sama gue. Nah di situ saya alhamdulillah ingat Allah. Nggak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah. Saya bilang gitu. Dia ketawa aja. Coba nenek-nenek gimana sih? Itu wujudnya nyata banget, Pak? Nyata. Gila. Tapi tetap loh ke bawah yang saya lihat cuma transparan gitu aja. Yang jelas tuh dari leher ke atas, jelas banget. Jujur memang yang saya takutin matanya. Bukan calingnya yang saya takutin, matanya itu loh. Mata orang mau, apa ya, mau nerkam gimana sih? Melotot gitu matanya. Dengan kuku-kukunya gitu kan, gini nih. Dia tangannya nggak rapat ini, ngebuka gitu. Buka. Kayak mau nerekam gitu ya. Bawahnya transparan. Udah mulai dari leher ke bawah lah, transparan. Kalau kaki, saya nggak lihat kaki. Karena ketutup seperti kain gitu lah. Tapi transparan aja gitu. Saya diam aja. Ayo kalau mau. Naik dia ke atas tuh. Melayang lagi. Dari situ saya buru-buru masuk. Ngomong sama istri,
Tuh, gendong saya bilang. Saya nggak sebut nama anak saya. Gendong. Gendong sama istri dipeluk. Tiba-tiba dari saya kan di pintu belakang. Nih kamar saya, kamar. Nih pintu lagi nih, kalau dari depan tuh pintu buat ke dapur, pintu tersendiri. Jadi pintu belakang tuh sama pintu dapur berhadapan-hadapan. Wah, Apa tuh? dia tuh liwat ke depan. Saya keluar lagi ke depan kan. Tuh di depan teman-teman saya masih pada ngobrol. Lihat mereka. Nah, keinginan makhluk itu orang bisa lihat. Bukan yang dia tuju aja, yang lain pun bisa melihat. Oh, ngelihat yang sekitar Bisa. Bapak ngelihat. Bisa. Saya kejar, teman saya pada teriak. Wan, jangan ditekan, Wan. Jangan dikejar, Wan. Jangan dikejar. Wan, ditarik saya. Ini lu jagain bayi lu. Serem banget tuh Saya pulang. masuk ke dalam. Istri saya masih gendong. Saya duduk tuh di tempat tidur sambil megang sapu itu. Saya gini aja. Ya Allah, kapan nih kelarnya nih urusan gitu kan. Cuma satu cara, gue mesti abisin nih gitu. Gue mesti lawan nih, istilahnya gue bunuh nih orang nih, ini makhluk nih gitu kan. Saya pegang, sambil megang gini. Terus saya diri, gelisah deh saya. Rupanya memang itu yang dia ini, saya dipancing biar saya emosi. Kalau orang emosi itu kan energi terkuras. Iya, capek ya. Jadi begitu dia nyerang, enak. Itu saya salahnya di situ. Begitu dia nyerang, dia nyerang tak. Begitu melulu saya. Nggak tahu sampai berapa lama, akhirnya saya pingsan. Jatuh gitu. Saya sedang nggak sadar itu. Yang saya ingat terakhir saya mukul gitu pakai sapu. Terus saya pingsan. Sadar-sadar, saya ditendang. Sama tetangga. Jadi rupanya tetangga pun sudah punya firasat. Persis depan rumah saya tuh. Jadi kenapa dia bisa masuk? Karena anak saya nih nangisnya sudah 1 jam lebih. Oh, si bayi ini ya. Nangis terus. Begitu wah ini udah nggak beres nih. 1 jam lebih. Ditobraklah pintu saya sama dia. Pintu dapur yang didobrak sama dia. Karena pintu dapur itu saya cuma pakai slot gitu doang. Oke, dobrak gimana tuh Pak? Ditendang, dak sama tetangga saya itu. Masuklah tetangga saya nih. Oke. Bertiga. Saya ditendang, dibangunin. Bangun. Begitu saya sadar, udah ada tuh tetangga saya 3 orang. 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, pada saat dia masuk, saya udah ngegeletak di lantai. Istri saya di tempat tidur, kaki yang sebelah udah ke bawah. Bayi itu udah begini. Oh, putihnya doang. Matanya? Tinggal putihnya doang, hitamnya udah nggak ada. Sambil nangis itu bayi. Sambil nangis. Buru-buru yang sama ibu-ibu itu diambil, digendong. Saya diem, dikasih air saya minum. Ya saya berpikir wajar kalau saya pingin, mungkin capek ya. Berapa lama tuh saya tidur nggak pernah benar. Oh, gara-gara teror itu. Di teror seperti itu. Walaupun dia nggak datang kan saya tidur aja di tidur ayam. Iya, jadi mantau gitu ya. Ya anggapnya dari November, Desember. Nah lahir anak saya nih Januari. Minggu pertama. Jadi anggaplah 2 bulan ya. Tidur saya tuh nggak benar. Mungkin kecapean ya. Pingsan saya. Malam itu tuh rame tuh. Sampai pagi. Pada nemenin deh teman-teman saya. Saya tidak pernah mau cerita, tidak pernah. Karena sensitif ini masalah. Sosoknya ini. Saya nggak mau. Takutnya, kan saya belum tahu saat itu. Siapa nih? Ini makhluk ini punya siapa kan gitu. Oke. Jadi saya nggak mau. Kecuali sama benar-benar yang dekatnya, persis depan rumah tuh saya suka cerita. Pada waktu itu. Nah udahlah setelah itu, siang saya biasa, tapi saya nggak kerja tuh saat itu. Karena habis capek. Saya pun badan lemes, kayak nggak punya tulang lah rasanya. Saya punya pemikiran, ini nggak akan selesai kalau nggak saya hancurkan dia atau saya yang hancur. Gitu. Jam 11 malam saya duduk di teras. Saya panggil, sekali nggak datang. Diulang lagi sama saya. Sampai berjam-jam tuh saya duduk. Kedua kali nggak datang juga. 3 kali datang. Datang. Dengan wujud aslinya dia.
Loh, nenek tetangga saya rupanya. Maksudnya gimana, Pak? Jadi si makhluk itu. Oke. Jadi kan yang begituan dia punya sosok asli. Oke. Jadi pada saat dia ingin mencari mangsa, dia lepas tuh raga. Oh. Jadi pada saat yang ketiga kali saya duduk, dia datang tuh wujud aslinya dia. Tahulah saya jadinya. Rupanya tetangga saya. Itu pas jadi manusianya dia? Iya. Oke, nenek-nenek. Tapi datang bukan datang begini ya. Oke. Datang tetap dengan wujud asli tapi transparan. Jadi selama ini nenek yang ganggu saya. Kenapa ganggu saya? Ya, saya mau makan. Kata dia? Ya. Oh, gila. Saya mau makan anak kamu. Loh, salah saya apa? Anak saya nenek mau makan. Loh, lupa dia bilang. Dulu saya punya kerjaan kamu ganggu, dia bilang. Yang mana, Nek? Gang sebelah, katanya. Ada bocah laki-laki. Saya mau ambil kamu halang-halangin. Saya ingat akhirnya. Oh itu, saya bilang. Emang kenapa? Saya salah? Ya salah. Enggak, saya nggak salah. Saya membantu orang tuh nggak ada salahnya. Segitu saya ngotot. Tapi bagi saya itu salah. Kamu sudah menghalangi niat saya, dia bilang. Jadi makanya dia dendam sama saya itu. Beberapa tahun sebelumnya saat saya masih bujangan, saya tergerak ingin nolong teman. Oh. Karena sama-sama dari Jakarta. Yang dibilang nenek kamu ganggu itu? Iya. Gimana tuh, Pak? Gimana? Gitu. Jadi ada anak umur 2 tahun nangis tiap malam. Oke. Itu sampai ya namanya kita dulu masih kan nongkrong gitaran gitu ya. Kalau ada nangis kan, ada anak nangis kan nggak enak nyanyi juga kan. Kita stop. Akhirnya pas orang tua lakinya keluar itu, saya tanya, anak lo kenapa sih? Gitu. Aku pusing gue tiap malam begini melulu nih. Mau nggak gue bantuin sebisa gue tapinya. Wah kalau lo mau, alhamdulillah kata dia. Iya. Udah besok gue entar habis maghrib gue ke rumah lu deh. Maghrib saya ke rumahnya tuh. Ada satu air gitu, saya minta wadah air. Saya baca tuh, saya baca Quran. Begitu selesai, saya tutup, taruh. Ini air segini di rumah, dipercik-percikin di rumah. Itu saya berbuat seperti itu, gerakan dari sini aja gitu loh. Dan alhamdulillahnya, semenjak saat itu anak udah gak pernah nangis lagi. Gara-gara itulah si nenek dendam sama saya. Jadi ngerjain itu si nenek itu? Iya rupanya, saya kan nggak tahu ya. Iya, Gitu. Rupanya nih hajatnya dia nih saya halangin kan gitu. Kembali lagi ke itu ya, ke yang tadi pada saat saya berhadapan itu. Gini aja lah Nek, maunya nenek apa? Nenek mau berantem sama saya, ayo saya bilang. Muka itunya seremnya keluar tuh. Muka makhluknya keluar tuh, suara dengan mata melotot dia begini nih. Berani sama saya, kamu nantang saya. Nggak takut. Ayo, saya bilang. Padahal dalam hati diserang habis gue nih. Iya, tapi seberani aja ya, Pak. Ya. Saya modal nekat. Ayo, Nek. Saya duluan atau nenek duluan? Nggak tahu gimana, begitu si nenek lagi memuncak gitu. Itu pada saat si nenek ngegerem gitu. Gitu kan. Kamu berani, kamu nantangin saya, dia bilang gitu. Itu rambut tuh kayak apa ya? Kayak kaku gitu. Rambutnya dia tuh. Wah. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba mimik si nenek berubah jadi takut. Seperti ada yang dia lihat di belakang saya tuh, seperti ada yang dia lihat. Udah ketakutan kabur. Si nenek itu? Si nenek itu. Balik ke rumahnya? Saya nggak tahu. Oke. Jadi pada saat saya nantangin si nenek marah, seperti mau menerkam saya gitu ya. Tiba-tiba dia berubah mukanya takut, seperti orang ketakutan. Lama-lama kabur dia. Saya bingung. Ya gitu aja Nek. Belum juga diterkam kok udah kabur gitu kan. Tapi saya berpikir, oh mungkin saya dapat bantuan dari atas mungkin ya seperti itu ya. Yeah. Karena saya pernah berucap tidak ada yang bisa menandingi Allah gitu kan. Udah tuh setelah kejadian itu, ya tetap saya waspada. Okay. Saya mikir, kalau tuh nenek balik lagi, gimana?
Kalaupun saya umpama saya dibantai sama makhluk itu, saya mati, otomatis dia bisa dapat anak saya kan. Oke. Udah nggak kena nih. Begitu lewat masa 40 hari dari bayi itu, balik saya ke Jakarta. Oh, Pak Iwan ke Jakarta nih? Pulang ke sama Jakarta. keluarga semua? Saya bopong semua, saya boyong. Jadi itulah pengalaman saya yang menurut saya, janganlah anak saya, anak turunan saya jangan ngalamin hal itu lagi. Karena sangat luar biasa. Ya karena kejadian itu pula, teman-teman saya dijulukin orang gila. Oke, Pak Iwan ini? Karena seingat mereka itu nggak ada yang berani melawan makhluk itu. Jadi saya mecahin sejarah di tempat itu. Di pulau itu? Iya. Sosoknya yang ya cuma badan sama isi-isian aja gitu ya. Gila, serem amat tuh sosoknya. Nah, terus pas di Jakarta gimana tuh Pak Iwan? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah. Nggak ada lagi hal yang seperti itu. Oke. Itu anak saya tumbuh dewasa, yang alhamdulillah sudah ngasih cucu ke saya. Oke, alhamdulillah. Sudah ngasih cucu. Cuman benar sampai sekarang pun saya nggak akan lupa itu pengalaman seperti itu. Dan kadang saya berpikir bisa saya harus mengalami hal itu. Iya, iya. Betul. Di saat istri lagi hamil ya, Pak? Oke. Gitu loh. Jadi kok bisa gitu loh mengalami hal seperti itu. Contoh kan udah ada 2 kejadian kan saya sebelum saya kan ada kejadian juga kan. Pertama yang tiba-tiba hilang begitu aja, yang udah di kandungan. Hilangnya gimana tuh Pak Muslim? Jadi itu rumah, Oke. sebelum dibeli sama teman saya, itu ada tuh orang Jawa tinggal di situ. Setelah kandunganmu berusia 7 bulan, hilang. Kandungannya? Ya, isinya hilang. Pindahlah dia, dijual itu rumah. Dibelilah sama anak Jakarta nih. Bertiga lah sama anak yang usia 2 tahun itu, laki-laki itu anak. Begitu masuk anak Jakarta ke situ, nggak tenang nih anaknya, nangis terus. Itu sering nangis begitu tuh bukan sehari 2 hari gitu, karena saya nggak betah akhirnya. Iya, risih juga. Nah, akhirnya naluri saya, udah cobalah siapa tahu gue bisa bantu gitu. Ya alhamdulillah bisa gitu. Itu kalau nggak salah setelah 2 bulan dia tinggal di situ. Oke. Baru saya mencoba gitu membantu. Jadi udah ada 2 sebelumnya. Saya tuh yang ketiga rupanya tuh dendam dia. Mungkin dalam hati dan ntar lo giliran lo gua hantem lo gitu kali ya. Gila. Tapi alhamdulillah saya masih Diberi perlindungan. dilindungi sama Allah. Dan diselamatkan. Nah nih Pak Iwan, di pulau yang Bapak waktu tinggal di sana itu emang di pulau, lingkungan pulau itu emang ada apa ya bisa dibilang ya, entah ritual, entah emang si nenek-nenek contoh itu emang sering makan janin bayi atau gimana Pak? Setahu Bapak waktu di sana? Kalau yang saya tahu yang makhluk seperti itu kayaknya hampir di Indonesia ada semua kok. Cuman dengan nama yang berbeda-beda ya. Oke. Tiap tempat pasti beda nama-namanya. Sepengetahuan saya ada. Ada ya? Ada. Kadang kan suka dibuat film tuh. Di film-film. Itu berarti kayak ritual jatuhnya Pak ya? Ya, bisa dibilang ritual kali ya. Bisa dibilang ritual karena kabar yang saya dengar gitu ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Oke. Semakin banyak dia makan itu, kekuatan dia nambah. Itu yang saya dengar kabarnya seperti itu. Kekuatan orang yang ritual itu? Iya, si makhluk itu. Oke. Karena kan dia 2 wujud ya, wujud manusia dan berubah menjadi makhluk di saat dia butuh darah bayi itu. Kalau gitu biasanya dia makannya itu tiba-tiba hilang di janin atau gimana sih Pak? Itu saya nggak ngerti ya. Cuman yang sering kali terjadi hilang gitu aja. Janinnya ini nih. Proses dia memangsanya gimana saya nggak ngerti, saya nggak pernah tahu gitu. Iya, iya. Dan terakhir Bapak balik lagi ke pulau itu tahun berapa tuh Pak? Sempat balik lagi gak? Sempat. Iya, iya. Sempat. Pertama saya keluar dari situ tahun 93 ya. Oke. Saya kembali ke sana tuh 2004. 2004. Karena tetangga saya yang nolong itu meninggal. Oke. Oh. Itu meninggal. Jadi saya ke sana lah karena memang sudah seperti saudara. Gitu. Saya ke sana 2004.
Terus ke sana lagi pas anak saya tamat SMA 2010. 2010. Karena dia nggak mau sekolah, nggak mau ngelanjut dulu gitu ya. Mau libur lah istilahnya. Saya ada rezeki 2010 itu, saya bawa pulang. Oh enggak, gini. 2010 itu karena anak dari almarhum yang 2004 saya datengin itu nikah. Oh, oke. Dia nikah, kalau saya nggak datang, dia nggak mau nikah katanya. Yang perempuan yang... Akhirnya 2010 saya pulang, saya ke sana, saya bawa anak saya. Balik lagi tuh ke pulau itu, Pak. Dan saya datangin rumah itu, saya bilang, nih kamu lahir di rumah ini dulu. Nih bapak tinggal di sini dulu. Saya kasih tahu. Itu rumah belum berubah, masih seperti itu. Cuman udah ya namanya udah lama ya, ada banyak yang rusak lah. Ada penghuni, cuman saya nggak mau masuk, nggak mau apa, karena saya nggak kenal kan. Oh, waktu itu udah ada penghuninya. Nah, udah ada penghuninya. Nah, saya ngobrol sama bekas tetangga zaman dulu aja tuh, saya ngobrol-ngobrol di situ. 2010. Sampai sekarang saya belum pernah ke sana lagi. Oke. Serem banget ya. Itu mungkin sosoknya itu teman-teman paham lah. Cuman kita nggak mau mendeskripsikan nih Yanti. Kalau itu sosok apa? Kalau menurut gue sih kayak kuyang-kuyang gitu sih. Bentuknya sejenis itulah. Kita nggak tahu. Sejenis itulah. Pastinya tuh apa ya. Nah, terus si nenek-nenek itu Pak, Bapak ketemu lagi sama nenek itu? Benar. Sebelum saya hijrah, sebelum saya kembali ke Jakarta, ketemu. Sama nenek itu? Iya. Karena kan nggak jauh lah rumahnya. Ini rumah saya, ketemu pertigaan, ke kanan, rumah dia sebelah kiri. Nah, di gang sebelahnya itu ada warung. Saya biasa beli rokok di situ. Saya jalan mau beli rokok. Begitu belok, ketemu dia. Papasan gini. Apa ya kalau dalam bahasa hari-hari, pruis gitu ya. Iya, pruis gitu. Ini ketemu nih. Dinunduk aja. Dah sekali. Itu pertama kali itu setelah kejadian itu, pertama kali ketemu secara kasar begini, jasad kasar. Dia nunduk. Saya angkat dada saya. Saya ngeberaniin diri gitu loh. Walaupun jujur aja ada rasa takut. Kedua, ketiga, keempat, kalau saya lagi mau ke warung itu tuh, kan pasti ngelewatin rumah dia. Dia keluar, ada saya, dia masuk lagi. Oh, jadi kayak malu dan takut ya? Cuma di 2004 itu saya ke sana, saya ngobrol sama tetangga. Saya juga nanya-nanya dia juga nggak ketemu. Kemungkinan udah pindah kali ya. Udah pindah apa namanya? Alam. Udah regenerasi kali. Yang begitu kan nggak hilang. Nggak hilang. Sepengetahuan saya yang kayak begitu, apa sih istilahnya menitis itu. Dan si nenek itu Pak, pas dia lagi berbentuk manusia itu ya di rumahnya itu. Nah itu dia buka praktek misalnya? Enggak praktek itu. Enggak ada. Mungkin kayak dukun atau apa? Enggak. Tetangga pun tidak ada yang berani menghakimi, itu nggak ada gitu. Cuman ya gosip-gosip tetangga lah. Itu kayak gitulah. Oh iya. Gitu. Tapi nggak berani memponis kalau enggak. Cuman katanya. Iya. Yang benar-benar ngalami dan tahu persis siapa dia, ya saya. Iya, karena berhadapan langsung. Gila. Dan itu saya tidak cerita dengan teman-teman, dengan tetangga saya nggak cerita. Iya. Kasihan ya sih. Cuman jahat banget sih kalau emang kayak gitu. Cuman karena demi ilmu doang, sampai hal itu ngerugiin orang lain gitu loh, Pak. Iya. Sayang banget. Cuma untuk sekedar menambah power ya. Iya, power doang ya kan. Kalau lu bisa terbang, kalau lu bisa pergi ke planet Mars dengan ilmu itu sih hebat. Ke planet Jupiter tuh. Cuman memang sampai sekarang ya, bentuk marahnya itu saya nggak bisa lupa. Masih kebayang. Kebayang aja. Ini saya cerita nih, ini jelas banget gitu loh. Mata yang melot, seperti orang mau menerkam gimana sih? Kalau kita nonton sinetron atau film, ada satu orang yang emosi, mukulin, ya juga gitu lah, ganas gitu. Ganas ya, kayak mau nerekam. Aduh, kita aja denger yang merinding, Pak. Dan ya sekarang nih Bapak nih, kalau boleh tahu nih Pak nih, Pak Iwan sekarang umur berapa Pak? Umur sih sebenarnya saya... Waduh maaf nih Pak jadi main umur. Sama Bang Badu ya beda tipis lah. Beda tipis sih, berarti saya udah banyak umurnya Pak. Kayaknya beliau menolak tua nih. Beda tipis. Beda tipis. Saya kelahiran 63. Wow. Awet muda tapi ya Pak. Awet muda apa awet tua? Katanya tua, tapi masih muda gitu Pak. Berarti
59 ya. Sekitar itu. Bentar lagi udah mau 6. Terlihat 51, 52 loh Pak. Kenapa? Ya, Awet muda Pak. Menolak tua kayaknya di Bapak ini. nggak ada sih ya. Cuma Gimana tuh Pak biar awet muda? mungkin karena saya orangnya nggak, satu saya nggak ada dendam loh. Seperti saya yang ceritain tadi. Kalau saya punya dendam, saya panjangin dong. Ya. Setelah ketemu begitu ya, setelah saya tahu gitu kan, saya panjangin tuh urusan. Karena saya nggak punya dendam. Oke. Yang penting gue jangan diusik. Gitu. Yang kedua, saya nggak mau pusing. Contoh, kita punya masalah nih ya. Kita punya masalah, dipikirin aja. Kalau saya nggak mau. Saya punya masalah. Saya coba selesaikan itu masalah. Kalau nggak selesai, saya pulangin. Masalahnya itu gimana cara mulangin apa? Pasrah. Oke. Pasrah sampai di atas. Yang sering terjadi umpama yang paling inilah utang umpama ya. Iya. Umpama utang. Kita ditagih hutang sama teman, sama tetangga atau apa. Kita berusaha nih mau bayar utang. Tapi ternyata nggak ada. Oke. Barang pun yang kita mau sebagai gantinya pun nggak ada. Oke. Kalau kita nggak pasrah, apalagi istilahnya ya udahlah. Mau diapain juga udah gue pasrah nih. Gue udah usaha, udah apa. Ternyata nggak bisa. Itu maksud saya, udah pulangin aja udah. Oke. Saya dari dulu berusaha untuk jujur. Oke. Karena dari kecil saya ngaji itu, guru ngaji saya menekankan itu, jujur. Iya. Dari kecil tuh saya. Setelah saya remaja ABG ya, saya diajarin untuk bersabar. Sabar. Oke. Dan itu pun saya nggak tahu kalau ada orang tua ngasih apa ya, ujangan ya, ngasih apa. Saya pakai. Jadi saya dapat dua tuh, jujur, sabar. Dan ikhlas ya Pak ya. Setelah saya dewasa, setelah saya berumah tangga, saya punya anak, baru saya dapat itu ikhlas. Makanya ketiga itu aja yang saya jalanin. Karena gini, kita udah jujur, udah sabar, tapi kita nggak ikhlas, ngedumel. Ngedumel di hati. Tapi kalau kita pakai ikhlas lagi, disertai dengan ikhlas ya insya Allah enak-enak aja. Iya sih. Kalau hati ngedumel mulu cepet tua gitu. Itu dia. Wah cepet. Aduh, jantung tuh kepikiran. Apalagi kalau ngeliat tetangga, wah beli barang baru nih. Kita yang heboh sendiri. Wah, Dengki jatuhnya dengki itu hati. Wah. Tapi kalau menurut saya sih yang paling enak itu janganlah punya rasa dendam. Ya itu dia bener ya Pak ya. Jangan. Cara melawannya seperti apa tuh Pak? Misalkan, Ya harus ikhlas. Ikhlas ya, Kita diapain aja, ya udah dah. kita bertahan aja gitu Pak. Yang namanya kehidupan itu kadang kita diuntungkan, kadang kita dirugikan. Nggak ada lain itu. Coba deh. Iya sih, dua circle itu. Iya. Diuntungkan. Dalam kehidupan ini kalau kita tidak diuntungkan, ya kita akan dirugikan. Udah. Oke. Dan ada orang jahat dan ada orang baik. Iya. Dan ada yang ganteng dan ada yang kurang ganteng. Katanya loh. Ganteng. Kalau cantik bahaya Pak. Laki ganteng. Ih, anak ganteng banget ini. Kalau cantik begini tuh. Jadi Badriah. Iya, bukan Badru ya. Jangan salah, jam 1 malam jadi Badriah. Oke Pak, punya pesan-pesan nggak Pak buat teman-teman di rumah nih Pak Iwan? Mungkin di sini teman rumah juga ada yang istrinya lagi mengandung atau dia emang lagi mengandung gitu Pak, dengan menjaga ya kondisi bayinya biar sehat selalu. Ya kalau zaman sekarang kan hal-hal seperti saya itu yang saya alami gitu ya. Iya. Mungkin subscriber atau netizennya ini bertanya-tanya. Oke. Apa ada yang seperti itu kan begitu. Tapi bagi ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui, di saat kita lagi diem jangan bengong. Jangan ngelamun. Oke. Jangan ngelamun. Atau kalau lagi menyusui itu, jangan ngelamun juga. Apapun kepercayaan ibu, apapun keyakinan ibu, jangan pernah lupa sama yang di atas. Kalau kebetulan seiman dengan saya Islam, bacalah apa yang ibu bisa baca di saat menyusui. Itu sangat baik buat si bayi. Gitu. Sama juga memberikan formula kan. Memberikan formula dengan kalam-kalam Allah. Jangan ngelamun lah pokoknya.
Aku lagi hamil atau lagi menyusui. Iya, lagi nyusuin. Pikirannya kemana tahu. Iya, bikin angsuran. Aduh, 4 bulan lagi nih mau tahu. Iya. Laki gue nggak dapat duit nih. Gitu. Gajian bulan ini potong mulu nih. Aduh, terus kesel dikeplak tuh bidi. Aduh, iya bener. Bukannya saya ngajarin enggak, cuman kebetulan berbagi pengalaman. Iya, ya. Di usia seperti ini pasti sudah banyak yang saya lalui. Iya. Jadi kalau ditanya, ya saya nggak pelit, saya akan kasih. Iya. Apa yang saya tahu saya kasih. Wah, mantap. Muda berkelana, tua bercerita. Ide. Memang saya nggak betah diem. Bahkan di tempat saya merantau itu, saya minoritas. Oke. Baru ini gue ketemu Betawi merantau, digituin saya. Iya bener Pak, bener sih. Bener Pak. Selalu digituin. Jarang banget Betawi merantau. Baru ini gue ketemu Betawi merantau kan. Dalam hati gue sialan lu. Kalau pengetahuan saya, kenapa begitu seperti itu Pak? Nih saya tahu gitu Pak ya. Banyak yang mengejat juga ya, atau memponis, Betawi berani kandang gitu kan. Iya, betul. Takut merantau. Karena gini nih ya, saya juga orang Betawi gitu kan, orang Jakarta asli. Campuran Tangerang Jakarta. Jadi gini, orang dari pulau, dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan nyari rezeki ke Jakarta, gitu kan, yang notabene pusatnya Indonesia ya Pak ya, untuk. Nah, kita yang orang situ ngapa kita keluar, mereka aja ke sini. Memang seperti itu ya. Iya. Orang aja datang sih ngapain gua keluar kan? Iya, kecuali kita dapat kerjaan nih dari Tapi kantor, saya, dikirim ke sana gitu. Saya saat itu, kenapa saya sampai keluar? Gak tahu, saya nggak betah. Oke, jiwanya Iya, berontak saya. berkelana gitu. Dimulai usia 23 tuh, saya sudah mulai berontak. Nggak betah saya. Kebetulan juga, saya 8 saudara. Semua saudara saya sudah menikah, tinggal saya sendiri belum. Gitu. Walaupun saya bukan bungsu ya. Gitu. Nggak betah saya maunya. Wah, jiwa adventure aja berkelana. Gitu. Jadi, ya itulah kurang lebih kenapa orang Betawi jarang yang merantau ya. Karena di Jakarta kita bikin gerobak aja udah jadi usaha kan gitu. Dan di luar pun kalau emang mungkin dia dikirim dari kantor gitu, buat pindah bagian ke luar pulau, yes oke. Ada juga yang ngikut istri merantau gitu kan. Ya mungkin yang merantau Betawi 20% kali Pak yang merantau. Nggak nyampe lah. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Orang saya di berbagai tempat ya. Nggak, banyak saya. Oke. Saya pernah bukan cuma di situ, banyak saya. Ada beberapa gitu ya. Boleh dibilang ketemunya 1-2. Dikit banget ya. Iya. Dan di Jakarta tadi dibilang bikin gerobak menjadi satu usaha. Tanpa bikin gerobak, diri di perapatannya jadi duit. Itu. Duit ya kan. Itu. Atau di ujung jalan ya. Iya. Jadi duit gitu kan. Aduh, ya itulah karena ya orang Betawi kan notabene di Jakarta gitu tinggalnya, dan pusat Indonesia kan di Jakarta. Mungkin beberapa tahun kemudian kalau emang jadi pindah nih Pak ke pulau sebelah gitu ya, ibu kotanya. Cuma tetap Jakarta, ya tetap Jakarta. Gitu. Ada gedung, ada Monas, ada Senayan nggak bakal pindah ke sana. Stadionnya tetap di situ. Betul. Jakarta itu Betawi itu Jakarta. Udah, itu nggak akan berubah. Nggak bakal berubah. Di Jakarta ada Betawi, ada Sunda, ada Jawa, ada Kalimantan, ada semuanya ngumpul di Jakarta. Mungkin semua suku ya sih Pak. Satu hal, sebenarnya asli Jakarta itu diuntungkan kalau saya loh. Oke. Kita bisa tahu karakter saudara-saudara kita yang dari berbagai daerah. Oh iya betul. Iya nggak? Iya. Iya. Itu satu. Kedua, bahasa. Bahasa ya. Oke. Ketiga, bisa cari jodoh. Ya. Wih, dapetnya orang Kalimantan, jauh banget. Contohnya istri saya bukan orang Betawi, jauh gitu. Iya, dapetnya orang luar ya. Iya. Ya, itulah enak. Beraneka ragam lah di Jakarta. Bagaimana kita menyikapinya aja. Jadi nggak ada perbedaan, semuanya sama. Kita sama Indonesia. Lagi muasar, Mak. Hah? Lagi muasar tuh. Oke. Kameramen yang ngomong katanya kita lagi muasar. Oke, mungkin kita sudahi percakapan ini. Oke, mungkin sekian kisah pengalaman horor yang dialami sama Pak Iwan ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, mungkin buat teman-teman di rumah yang lagi hamil, atau ada istrinya yang lagi hamil, atau yang baru lahir. Ya bener kata Pak Iwan tadi,
ketika menyusui, ketika mengandungi, jangan lupa selalu baca doa. Karena ya kita berlindung hanya kepada Tuhan, kepada Allah gitu, bukan kepada makhluk-makhluk yang lain. Mungkin dengan cara Allah mengirim bantuan itu berbagai macam cara, mungkin kayak gitu kan. Wah bang, tapi gue kadang dibantuin sama sosok-sosok, ya itu mungkin dengan cara Allah. Tapi balik lagi, kita berdoa hanya kepada Allah dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang lain selain Dia. Dan ini kisah baru-baru banget ya. Nanti kalau istri gue hamil, berarti gue harus begadang nih, jagain istri gue sambil ngelus-ngelus. Sayang, bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir kemari. Saya juga terima kasih udah diundang. Kalau kameramen asar. Lagi enak-enak ngobrol ya Pak. Gak ada.